Allah sedang menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah untuk dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu aja. Jadi terima itu sudah terjadi. Dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Jadi nggak ada bahasa gini, aku teh pengennya ngulang lagi waktu yang dulu. Kalau tahu begini aku nggak mau nerima dia. Tapi udah diterima kan? Udah. Terus kumaha ayeuna? Dia pergi ninggalin aku. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi apa? Ketentuan Allah dan Allah sudah izinkan kita mendapatkan itu. Bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Bukannya Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita. Allah sedang menempa kita dengan kesulitan, karena setelah kesulitan ini Allah sedang hadirkan kebahagiaan. Kadang sesuatu yang membahagiakan itu akan bisa kita rasakan sedalam-dalamnya ketika kita pernah merasakan kesedihan yang sedalam-dalamnya. Ada masa untuk tersakiti agar kita bisa merasakan bagaimana rasa manis dari sebuah kebahagiaan yang datang bagi kita. Bukan Allah menghilangkan orang yang kita cintai, tapi Allah sedang menggantikan dengan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Makanya kalau Ahilman suka bilang gini, sebenarnya gak ada istilah kehilangan, yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik saja. Status hari Jumat itu biasanya. Tidak ada istilah kehilangan, yang ada apa? Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Begitupun juga dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan pekerjaan, Allah hanya sedang menggantikan dengan yang lebih baik saja. Maka sikap yang pertama apa? Menerima. Terima dulu keadaan yang sudah datang kepada kita. Jangan pernah menghina keadaan. Jangan pernah menghina ketentuan yang Allah datangkan kepada kita. Tapi terimalah semua yang Allah berikan. Karena saat kita ridho, maka di dalamnya ada keridhoan dari Allah. Tapi saat kita murka, saat kita benci, maka di dalamnya ada kebencian dan kemurkaan dari Allah. Ingat, ada sebuah keterangan menyebutkan begini, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Jadi kalau makin berat ujian kita dan kita makin bisa menghadapinya, berarti makin besar pahala yang sedang Allah siapkan kepada kita. Kalau teman-teman menjalani hidup dengan penuh kesulitan, dengan penuh kesedihan, maka sebenarnya ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Hanya kita gak tahu saja kalau Allah sedang merencanakan itu. Makanya tadi Ahilman bilang ya, Allah sedang menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah untuk dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu aja. Jadi terima itu sudah terjadi. Dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Jadi gak ada bahasa gini, aku teh pengennya ngulang lagi waktu yang dulu. Kalau tahu begini aku gak mau nerima dia. Tapi udah diterima kan? Udah. Terus kumaha ayeuna? Dia pergi ninggalin aku. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi apa? Ketentuan Allah
dan Allah sudah izinkan kita mendapatkan itu. Ingat, tidak boleh mengatakan kok gini, kok gini, kok gini, kok gini, nggak apa-apa. Teman-teman ingat ya, kadang kita itu membutuhkan masa lalu untuk bercermin agar diambil pelajaran untuk waktu yang akan datang. Tapi ingat, apa yang sedang Allah siapkan di depan itu jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apa yang terjadi di belakang. Belajarlah dari filosofi kaca mobil. Kenapa kaca spion bagian samping itu lebih kecil daripada kaca bagian depan? Kenapa coba? Karena kaca spion bagian samping itu hanya untuk melihat ke belakang dan itu kecil saja. Tapi kaca bagian depan itu untuk melihat ke depan dan itu besar. Makna filosofinya, apa yang terjadi di belakangmu itu hanyalah bagian kecil dari kebesaran yang sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Jangan menghabiskan air matamu untuk menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Lebih baik habiskan air mata kita untuk bermohon kepada Allah agar Allah hadirkan orang yang bisa menggantikan dia dalam kehidupan kita. Itu. Maka sikap M yang kedua, apa itu Ahilman? Menyadari. Apa yang perlu kita sadar? Satu, sadar kalau kita ini hamba Allah yang lemah. Kita ini fuqara. Kita ini tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Ingat, sekuat apapun kita setia, sekeras apapun kita berusaha, sehebat apapun kita menunggu, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berikhtiar menjemput jodoh, hadirkan Allah di dalamnya. Karena kalau kita sudah kehilangan Allah di hati kita, kita akan dibuat kecewa dengan segala macam ikhtiar kita. Ini penting sekali. Sadar teman-teman. Maka punten mohon maaf ya, jika ada di antara kita hari ini yang sedang berhubungan misalnya gitu, sedang PDKT, jangan kepedean dengan kedekatan kita. Jangan kepedean. Karena mungkin dari masjid ini pulang akan putus. Mungkin. Kita kan gak tahu gitu ya. Mungkin ya. Setelah dengar Ahilman, aku putus aja lah liar katanya. Dan jangan kecewa teman-teman yang sedang kehilangan. Karena boleh jadi ketika pulang dari sini, sendal kita ketuker misalnya sama akhwat gitu ya. Asa teu mungkin ya. Sendal aku. Bukan, ternyata antum ikhwan sendalnya ketuker sama bapak-bapak. Si bapak itu ternyata lagi nemenin putrinya ngaji di remisya. Pas datang keluar, Pak, sendal aku deh. Kata bapaknya, bukan, sendal bapak ini mah. Sendal aku Pak. Bukan, sendal bapak ini mah. Coba bapak nomor berapa? Dibuka. Bapaknya 45 nomornya. Jebrag merenannya. Dibuka emang gede sendalnya. Itu Pak nomornya 38 katanya. Kecilan kan? Sendal saya Pak. Oh ya Allah, kata bapaknya. Mohon maaf ya Dek. Iya ini sendal kamu nih. Sendal bapak yang itu diambil. Ditanyalah sama bapak itu. Adek ngaji sering di sini? Sering Pak. Oh, udah berapa kali ngajinya? Setiap malam saya di sini Pak. Adek apa? Saya security Pak di sini. Adek apa di sini? Iya Pak, saya kalau ada kajian di MRBJ saya selalu hadir Pak. Oh gitu. Kita nanya sama bapak itu, Bapak kesini ngapain Pak? Iya, Bapak tuh kesini nemenin putri Bapak. Dek. Ya Allah, mungkinkah ini balasan darimu ya? Husnuzon. Mulai itu mikir kan husnuzon, yakin prasangka baik. Oh, Bapak nemenin putrinya. Masya Allah. Iya. Sebentar, Ade jangan kemana-mana dulu ya. Bapak kenalin sama putri Bapak dulu. Oh. Ding. Wah, ya. Atau udah mendadak tiba-tiba peci yang miring dilurusin sedikit. Ya Pak, tenang aja Pak. Memang aku mah di sini biasa agak malam sih pulangnya Pak. Karena abis ini saya itikaf dulu Pak di sini, Insya Allah.
Tiba-tiba bapaknya manggil, Desi, sini katanya. Namanya Desi. Tiba-tiba Desi datang. Set, set, set. Allahu Akbar. Langsung atuh muncul soundtrack banyak di sini lagu. Muncul soundtrack. Udah datang Desi. Tiba-tiba kan langsung Desi datang ke bapaknya cium tangan. Tiba-tiba sampai ada laki-laki kan. Pas mau salaman gini ya, sengaja sama ikhwannya. Dia belum tahu. Udah kata bapaknya kan, Desi ini kenalin. Siapa namanya? Andi namanya. Oh, kata Desi, cukup pak. Kenapa? Yang nyakitin aku kemarin namanya Andi juga pak. Aduh, udah. Oh Andi, Desi udah ngobrol. Masya Allah. Teman-teman, tidak sedikit orang yang ketika ke masjid dia patah hati, keluar masjid dia ketemu momentum kayak begitu. Allahu Akbar. 3 bulan kemudian Andi Desi menikah.